Orang seperti Sudirman ini pantasnya hukumannya itu ya hukuman mati. Video ini akhirnya saya buat ya. Karena apa? Karena gemes Pak. Saya udah tunggu ya konten-konten dari kreator lain yang lebih gede untuk angkat dan viralin secara masif. Ternyata ya kasus ini tuh yang dibahas ya kasusnya aja, betapa menyimpangnya si tersangka, dan ya udah setelah itu lupa. Padahal kejadian ini terjadi di pesantren loh, dimana untuk mendirikan sebuah pesantren itu kan perlu izin ya, dan izinnya pasti dari pemerintah. Orang-orang juga seolah lupa ya soal kualitas tenaga pendidik yang ada di pesantren. Apakah seorang tenaga pendidik di pesantren ini sudah memenuhi standar pendidik atau belum? Ini kayaknya belum dibahas ya di mana-mana ya. Dan seriusan saya gemes pengen bahas nih. By the way, emang ya udah baca aja sih kaum Sodom yang kayak gini nih. Kok iya bisa bertahun-tahun loh ini? Lebih dari 18 tahun. Kok bisa si Sudirman, pimpinan pesantren cabul, lolos dan gak ada tuh yang curiga kelakuannya. Jadi pesantren cabul ini berdiri di tahun 2026 ya. Yang artinya ini udah 18 tahun berdiri. Nggak kebayang ya berapa banyak korban sesungguhnya dari si Sudirman Baji. Let's do the math. Kalau semisal per tahun Sudirman nerima 20-25 anak santri, anggap aja lah 20%-nya atau sekitar 5 anak ya yang dia cabuli tiap tahunnya. Artinya selama 18 tahun itu kan ada 90 korban ya. Dan itu sekarang udah tersebar ke seluruh Indonesia loh. Di sini saya yakin banget ya bahwa korban-korban dari Sudirman atau anak buahnya itu nggak akan ada yang ngaku. Entah takut, malu, atau malah berpotensi untuk jadi pelaku berikutnya. Karena kan ya kedua tersangka lainnya, si Yandi sama si Yusuf, itu kan waktu kecil, itu kan dia korbannya si Sudirman juga ya. Sementara ancaman hukuman yang diberikan oleh negara ke Sudirman itu maksimum cuman 15 tahun aja. Padahal ya kita melihat potensi korbannya yang tadi itu kan gede banget ya. Lah kok enak banget gitu loh. Sementara polisi itu cuman punya waktu 120 hari untuk nahan si Sudirman ini sebelum polisi menemukan bukti dan saksi-saksi yang menguatkan agar Sudirman bisa dipenjara. Lah kalau saksinya sendiri itu nggak mau keluar karena ya takut, ya malu, dan oknum penyidik zaman sekarang itu kan gampang masuk angin ya. Ya bisa aja Sudirman di kasus ini bebas loh. Kalau nggak dikawal seperti kasus kecelakaannya Vina dan Eki. Jadi buat kalian yang nonton video ini saya minta tolong banget ya. Sebarin ya informasi yang ada di video ini ke banyak orang. Biar kasusnya ini nggak tiarap ya kayak yang sudah-sudah ya. Terus pertanyaan berikutnya, kemana peran pemerintah? Di atas saya sudah nyenggol ya tentang kualitas tenaga pendidik di sebuah pesantren. Dan dari sini seharusnya pemerintah itu bisa gerak cepat ya. Bukan malah kelihatannya sih dicuekin aja. Padahal kasus Sudirman ini nggak pertama kalinya ya. Karena di tahun 2023, tepatnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, ini ada kasus yang serupa loh. Yang korbannya itu sebanyak 15 santri. Nah, Kementerian Agama kemana? Ternyata yang mereka lakuin ini hanya mencabut izin pesantrennya aja. Dan tentu mereka memberi akses atau memastikan pendidikan korban ini tetap lanjut. Lah menurutku ini nggak kena akar masalahnya ya. Bikin satgas. Lah emangnya dikira satgas itu mantengin kegiatan pesantren 24 jam? Kan enggak ya? Seriusan heran ya. Hebat banget solusinya. Mantap. Harusnya daripada berusaha memadamkan api yang membakar, mbok iya mencegah agar api itu tuh nggak ada. Ya dengan cara bisa aja mensertifikasi tenaga pendidik yang ada di pesantren misalkan. Lawang yang di sekolah negeri zaman sekarang, guru-gurunya itu udah hebat-hebat loh. Udah ngantongin sertifikasi guru loh, agar dia bisa ngajar. Lah mbok ya regulasi ini juga diatur di pesantren-pesantren. Terus gajinya itu ya juga minimum UMR lah. Karena beberapa tenaga pengajar di pesantren ada loh yang gajiannya itu harus nunggu di surga dulu loh, alias bayarnya tuh di akhirat, jadi amal ibadah. Lah gimana kualitas para pendidik ini jadi maju ya kalau bayarannya tuh 3M? Makasih mas.
Pemerintah itu kan punya undang-undang cipta karya ya, yang memastikan tenaga kerja itu diupah minimum UMK masing-masing kota. Dan itu nggak terkecuali guru pesantren ini ya, mau itu statusnya honorer, pekerja kontrak, atau karyawan tetap. Karena ketika para pengajar ini underpaid, ada sanksinya loh, yaitu pidana penjara ya, minimum itu 1 tahun. Dan denda minimal 100 juta. Harusnya pemerintah bisa memastikan hal itu terwujud berdasarkan undang-undang cipta karya yang sudah susah-susah dibuat oleh pemerintah sendiri. Sementara untuk anak yang sudah menjadi korban dari kaum Sodom, LGTB+, dan Bani Tusbol ini bukan cuman dipastikan pendidikan mereka ya, karena ya hal itu tuh sudah pasti wajib dilakukan. Tapi harusnya tuh lebih ke psikologi si anak ini, mental si anak, diberikan edukasi seksual yang benar, dan bikin mereka berada di jalan yang lurus lagi, bukan lagi nyari lobang belakang. Emang sih ya, pendidikan di Indonesia itu sudah seharusnya ya ditanamkan pendidikan seksual itu sejak dini. Kita tuh udah nggak hidup di tahun 60-an, 70-an lagi yang kayak gitu tuh masih dibilang tabu ya. Lah wong zaman sekarang, anak SD itu bisa loh nonton film porno lewat handphonenya. Gimana sih? Tahu nggak, kaum Sodom itu ternyata sudah tersebar hingga game, film, ataupun film kartun ya. Ya Anda nggak salah dengar Pak. Kalian sebagai orang tua ini wajib banget ya memastikan tontonan anak Anda. Karena zaman sekarang, dunia barat ini sedang masif-masifnya ya menormalisasi kegiatan kaum Sodom. Atau kalau di barat itu disebut woke. Mereka invasinya itu lewat game, lewat film, bahkan lewat animasi anak-anak. Contohnya Cocomelon yang mulai memperkenalkan pasangan sesama jenis. Karena salah-salah ya kalau kalian cuek sama anak Anda, tiba-tiba nih anak laki-laki Anda jadi ngondek karena main game atau nonton film kartun. Ngeri nggak sih? Saya sih nggak masalah ya tentang diversity, equity, dan inclusion yang lagi diangkat sama orang-orang barat. Karena yang disebut diversity itu kan perbedaan ya. Laki-laki sama perempuan itu udah beda. Sementara kaum Sodom itu penyakit mental Pak. Orang sakit jiwa kok minta disebut sehat. Terserah lah ya kalau saya dibilang orangnya konservatif, tidak mewakili masyarakat yang modern. Modern itu bukan masukin kontenmu ke lubang dubu. Itu cari penyakit kelamin namanya. Modern itu dilihat dari sifat kamu yang lebih polite, lebih sopan. Buang sampah di tempat sampah, nggak ngerokok di depan bayi, atau mendahulukan ibu yang hamil. Itu baru namanya masyarakat yang modern. Terus gimana hukum yang pantas buat kaum Sodom seperti Sudirman ini? Menurutku pribadi, hukuman buat mereka 15 tahun itu terlalu sedikit, Pak. Karena yang mereka lakuin itu seperti virus zombie ya. Kalau udah kena, kan bikin korbannya ada kemungkinan nggak normal lagi ya. Dan bisa berpotensi jadi zombie berikutnya. Atau pelaku berikutnya yang mencari mangsa-mangsa yang lain. So, orang seperti Sudirman ini pantasnya hukumannya itu ya hukuman mati. Bahkan maaf aja ya, hukuman seumur hidup ini nggak pantas buat dia. Kenapa? Pertama, kalau cuma 15 tahun, ya kalau dia sudah keluar nanti, itu dia amat sangat berpotensi untuk melakukan hal yang serupa lagi. Karena kelakuan tersangka ini kan berdasarkan nafsu ya. Dan seperti nafsu makan, nafsu seksual itu juga nggak bisa berhenti gitu aja. Lah kamu bisa lihat ya, kakek Sugiono ya, itu kan masih bisa ya, meskipun dia dikepung sama banyak wanita muda. Terus kenapa kok hukuman seumur hidup itu nggak bisa juga diterapin ke Sudirman? Ya karena ini simple ya, bisa aja teman satu selnya itu jadi korban berikutnya juga. Kembali seperti yang saya bilang tadi ya, ini virus zombie ya. Jadi dari tadi saya tuh udah berbusa ya, panjang kali lebar kali tinggi, sehingga jadi rumus volume. So, sekali lagi saya minta ke kalian ya, kalau kalian punya pikiran yang sama, sebarin video ini. Terserah deh mau sebarin kemana, ke grup keluarga, ke grup kantor, atau ke grup para mantan. Yang penting informasi ini harus didengar banyak orang, sampai kuping dari pemerintahan ini denger. Karena terus terang ya, saya tuh rakyat kecil ya, YouTuber kampung. Nggak ada cara lain selain bersuara di sosial media.